La hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hakim nafa'anallahu bihim bi'ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'allaqu bi usulil fiqhi mabahithun. Wa yata'allaqu dan berhubungan bi usulil fiqhi dengan usul fikih. Bi usulil fiqhi dengan usul fikih. Mabahithun. Apa mabahithun? Beberapa pembahasan. Apa mabahithun? Beberapa pembahasan. Al-mabhathu adapun pembahasan. Al-mabhathu adapun pembahasan al-awwalu yang pertama itu fil amri di dalam menjelaskan bab perintah. Fil amri dalam menjelaskan bab perintah. Wahwa adapun amar itu talabul fi'li, menuntut pekerjaan. Itu talabul fi'li, menuntut pekerjaan minal a'la, yang dari pihak atasan, minal a'la yang dari pihak atasan, ilal adna kepada bawahan, ilal adna kepada bawahan. Wafihi dan itu tetap di dalam amar. Wafihi dan itu tetap di dalam amar qawaidun adapun beberapa kaidah. Qawaidun adapun beberapa kaidah. Al awwalu al aslu adapun dalil asal. Al aslu adapun dalil asal fil amri di dalam adanya perintah. Fil amri dalam adanya perintah itu lil wujubi untuk makna wajib. Itu lil wujubi untuk makna wajib. Illama kecuali barang dalla yang menunjukkan apa ad-dalilu dalil ala khilafihi di atas menselisihi wujub. Di atas menselisihi wujub. Qala telah berfirman siapa ta'ala, Allah ta'ala. Wa aqimus sholata, akan lafadz wa aqimus sholata. Wa aqimu dan dirikanlah kalian as-sholata akan sholat. Wa aqimu dan dirikanlah kalian as-sholata akan sholat. Wa atu dan tunaikanlah kalian. Wa atu dan tunaikanlah kalian az-zakata akan zakat. Atsani al-aslu adapun dalil asal. Al-aslu adapun dalil asal fil amri di dalam menjelaskan di dalam adanya perintah. Fil amri dalam adanya perintah itu layak tadi tidak membutuhkan at-tikrara akan pengulangan. At-tikrara akan pengulangan. Illama kecuali barang dalla yang menunjukkan apa dalil ala khilafihi di atas menselisihinya tikror. Ala khilafihi di atas menselisihinya tikror. Qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala. Atimul hajja, atimmu sempurnakanlah kalian. Atimmu sempurnakanlah kalian al-hajja akan haji. Al-hajja akan haji. Wal umrata dan umrah. Lillahi karena Allah.
Ats-tsalits al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Al-aslu adapun dalil asal. Al-aslu adapun dalil asal fil amri di dalam adanya perintah itu layak tadi tidak membutuhkan apa amar, layak tadi tidak membutuhkan apa amar al-fawra akan sifat segera. Al-fawra akan sifat segera li'annal ghardo karena sesungguhnya tujuan, li'annal ghardo karena sesungguhnya tujuan minhu dari amar, minhu dari amar itu ijadul fi'li terjadinya pekerjaan, itu ijadul fi'li terjadinya pekerjaan min ghairi ikhtisasin dari tanpa ditentukan, min ghairi ikhtisasin dari tanpa ditentukan bizamani dengan masa, bizamani dengan masa al-awwali yang pertama, bizamani dengan masa al-awwali yang pertama, dunaz zamani bukan zaman, dunaz zamani bukan zaman, ats-tsani yang kedua, ats-tsani yang kedua. Ar-rabi'u adapun yang nomor 4, al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Al-amru adapun perintah, al-amru adapun perintah bisyai'i dengan sesuatu, bisyai'i dengan sesuatu itu amrun perintah, itu amrun perintah biwasailihi dengan perantaranya syai', biwasailihi dengan perantaranya syai' atau sarananya syai'. Al-aslu al-amru adapun perintah, al-amru adapun perintah bisolati dengan sholat, bisolati dengan sholat itu amrun perintah, itu amrun perintah bitoharoti dengan bersuci, bitoharoti dengan bersuci. Al-khamisu al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Al-amru adapun perintah, al-amru adapun perintah bisyai'i dengan sesuatu, bisyai'i dengan sesuatu itu nahyun larangan, itu nahyun larangan an diddihi dari kebalikannya syai', an diddihi dari kebalikannya syai'. Qala telah berfirman siapa ta'ala, Allah ta'ala, wa qulu linnasi husna, wa qulu dan katakanlah kalian, wa qulu dan katakanlah kalian linnasi kepada manusia, linnasi kepada manusia husnan dengan husnan akan kebaikan atau dengan baik, husnan dengan kebaikan atau kan kebaikan. As-sadisu idza fu'ila al-ma'muru bihi, idza fu'ila ketika telah dilaksanakan, idza fu'ila ketika telah dilaksanakan apa al-ma'muru perkara yang diperintahkan, apa al-ma'muru perkara yang diperintahkan bihi dengan bihi dengan amar, bihi dengan amar, ala wajhihi di atas alasannya amar, ala wajhihi di atas alasannya amar, yakhruju maka keluar, yakhruju maka keluar siapa al-ma'muru orang yang diperintah, yakhruju maka keluar siapa al-ma'muru orang yang diperintah an uhdatil amri dari ikatannya perintah, an uhdatil amri dari ikatannya perintah. Faida adamas syakhs, faida adamas syakhsu al-ma'a, faida adamas syakhsu maka ketika faida adama maka ketika tidak ada,
Faida adama, maka ketika tidak ada siapa syakhsu seseorang, siapa syakhsu seorang, al-ma'a akan air, fatayam mama, maka bertayamum siapa syakhs, fatayam mama maka bertayamum siapa syakhs, fasolla maka sholat siapa syakhs, fasolla maka sholat siapa syakhs, khoroja maka keluar siapa syakhs, an uhdatil amri dari ikatannya perintah, fala qodho'a maka tiada qodho itu maujud, alaihi wajib atas syakhs, ida wujida ketika telah ditemukan apa al-ma'u air. Sudah, kita jelaskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum kemarin kita tempo hari kita sudah menjelaskan tentang hukum. Asalnya dari definisi fikih. Fikih itu secara istilah adalah al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati allati tariquhal ijtihad. Ilmu tentang hukum syara' yang caranya adalah diperoleh dengan metode ijtihad. Jadi aslinya kan di situ katanya ya. Jadi aslinya kita menjelaskan di situ. Jadi fikih itu adalah ilmu itu apa? Kita sudah kupas. Ilmu itu, yang dimaksud dengan ilmu itu adalah begini. Terus al-ilmu. Terus yang kedua al-ilmu bil ahkam. Ahkam itu apa? Ahkam yang dibicarakan dalam fikih sudah kita bahas. Jadi sudah kita bahas juga. Nah, terus kemudian al-ahkam bil ahkamis syar'iyyati, jadi bil ahkamis syar'iyyati. Nah, sekarang bahasannya adalah tentang masalah syarak. Jadi tentang berbicara tentang masalah ilmu yang berbicara tentang masalah hukum syarak. Nah, syarak. Yang namanya syarak itu kan berarti ada yang namanya syarak itu kan aturan. Syarak itu aturan. Namanya aturan berarti ada yang mengatur. Ya kan? Yang namanya aturan itu berarti ada yang mengatur. Ada yang menciptakan aturan. Nah, yang menciptakan aturan itu siapa ya? Yang menciptakan aturan ya Allah. Jadi yang menciptakan aturan adalah Allah. Terus sarananya untuk Allah memerintah makhluk bagaimana? Lewat Nabi sama Rasul. Jadi lewat Nabi sama Rasul. Jelas ya? Jadi lewat Nabi sama Rasul. Karena syarak tadi harus lewat Nabi dan Rasul, berarti syarak itu cara penyampaian syarak itu ada beberapa bentuk. Jadi ada beberapa bentuk. Ada kalanya itu bentuknya adalah khobar, ada kalanya bentuknya adalah perintah, ada kalanya bentuknya adalah larangan, ada kalanya bentuknya itu takbir, cerita-cerita tentang umat-umat Nabi terdahulu, atau menceritakan tentang suatu aturan lah, gambarannya begitu. Jadi ini berarti bentuknya syarak tadi menyampaikan, jadi sampai ke kita itu bentuknya sigohnya itu ada banyak macamnya. Kalau Allah memerintahkan berarti misalkan memerintahkan aqim shalah, berarti kan bentuknya perintah, ya kan? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, berarti kan bentuknya khobar kan seperti itu, ya kan? Bentuknya khobar. Kalau misalkan untuk yang bentuk larangan, bentuk larangan banyak sekali.
Nah misalkan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini kan termasuk bentuk larangan, bentuk nahi. Nah, adanya bentuk amar, bentuk khobar, bentuk larangan tadi itu harus diterjemahkan ke hukum. Padahal hukum itu ada berapa hukum dalam fikih? Oh, ada 4. Ini sebelumnya yang sudah dibahas. Ada berapa? Ada 9. Jadi hukum dalam fikih itu ada 9. Jadi kalau misalkan Allah memerintahkan dalam bentuk amar, maknanya kalau diterjemahkan dalam hukum itu maknanya bagaimana? Apakah maknanya wajib? Ataukah maknanya sunnah? Ataukah maknanya mubah? Ataukah maknanya makruh? Ataukah maknanya haram? Nah, itu. Jadi kalau ada larangan, kalau ada perintah, itu berarti menunjukkan Allah itu mau menyampaikan hukum bagaimana. Ini perintah ini sifatnya wajib atau enggak. Nah dari situ terus kemudian para ulama itu merumuskan qaidah. Qaidah itu asalnya dari qa'ada. Qa'ada itu maknanya apa? Duduk. Dari qaidah itu berarti qaidah. Qaidah apa qaidah? Qaidah apa qaidah? Tulisannya yang benar. Masa gitu. Yang benar tulisannya qaidah apa qaidah? Qaidah ya. Betul ya? Jamaknya qawaid. Jadi kemudian ditetapkan rumusan qaidah. Jadi qaidah itu rumus, tempat duduk. Makanya begitu. Rumus atau tempat duduk. Rumusnya bagaimana? Rumusnya itu kalau ada perintah itu apa sih? Perintah itu adalah tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Perintah itu adalah namanya perintah itu adalah apa? Tolabul fi'li. Jadi menuntut agar seseorang itu melakukan sesuatu, gitu kan? Datangnya dari mana? Minal a'la, dari pihak atasan. Lah, atasan kalau dalam syarak itu berarti siapa? Allah. Jadi minal a'la itu Allah. Kalau enggak Allah berarti Rasul. Jadi utusannya. Jadi minal a'la ilal adna, kepada bawahan. Lah bawahan kalau dalam urusan syarak itu berarti siapa? Ya umatnya beliau baginda Rasulullah. Jadi gitu. Berarti kita semua. Nah, jadi objeknya itu adalah kita semua ini. Paham ya? Di situ paham. Berarti namanya perintah itu adalah Allah itu menghendaki supaya kamu melakukan sesuatu. Kan gampangannya begitu. Sigoh amar kalau dalam syarak itu berarti kan maknanya begitu. Jadi Allah itu menghendaki bahwa pihak yang diperintah atau al-ma'mur anhu, kita ini al-ma'mur anhu, supaya melakukan sesuatu. Nah pertanyaannya, melakukan sesuatu itu segera, langsung seketika itu, atau agak segera, atau dilakukan berkali-kali, setiap hari pokoknya kamu harus melakukan ini, kalau tidak awas kamu, misalkan seperti itu. Ini kan juga perintah kan, kamu setiap hari harus masuk sekolah, kalau nggak masuk sekolah awas kamu, misalkan itu kan perintah berarti, ya. Allah merintahkan pertama, jadi duduknya qaidah. Duduknya qaidah al aslu fil amri lil wujub.
Jadi al aslu fil amri lil wujub. Dalil asal kalau ada perintah itu berarti untuk menunjukkan makna wajib. Artinya bagaimana? Kalau Allah perintah itu berarti artinya adalah untuk menunjukkan makna wajib. Jadi kalau kita menemukan adanya dalam Al-Quran itu bentuknya kok bentuk fi'il amar, berarti menunjukkan makna wajib. Aslinya jadi begitu loh. Aslinya menunjukkan makna wajib. Jadi gitu. Jadi aslinya menunjukkan makna wajib. Tapi ada pengecualian, illama dalat dalilu ala khilafihi, kecuali kalau ditemukan adanya dalil penunjuk lain yang menunjukkan maknanya bukan makna wajib. Loh, kalau ditemukan adanya dalil penunjuk lain yang menunjukkan bukan makna wajib, berarti perintah itu jadinya apa? Hah? Kalau ada perintah tidak menunjukkan makna wajib, tidak menunjukkan pengertian wajib, berarti perintah itu sifatnya bagaimana? Hah? Anjuran. Jadi kan begitu. Kan ada perintah, ada anjuran, ada himbauan. Ada kan namanya itu. Hah? Lah ya kalau enggak kita ngano apa? Perintah. Ini derajatnya perintah dulu. Nah, dari situ kalau perintah itu kok menunjukkan makna wajib, contohnya aqimus shalah, dirikanlah sholat. Ada enggak perintah lain yang menunjukkan bahwasannya mendirikan sholat itu hukumnya tidak wajib? Dicari, ditemukan, temu apa enggak? Ternyata enggak ketemu. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib atau sunnah? Dicari alasannya. Perintah, kalau perintahnya ada aqimus sholat, tapi boleh apa tidak untuk tidak mengerjakan sholat? Dicari, ternyata nggak ada. Oh, berarti kalau begitu aqimus sholat itu maknanya adalah wajib secara mutlak gitu. Jadi wajib secara mutlak, jadi nggak ada alasan lain. Sholat Idul Fitri atau fasholli li rabbika wanhar, fasholli maka sholatlah kamu, li rabbika untuk Tuhanmu atau karena Tuhanmu, rabbika wanhar lalu sembelihlah kurban. Itu kan perintah juga. Sholli itu kan perintah, ya kan? Nah, terus kemudian pertanyaannya, apakah di situ perintahnya menunjukkan makna wajib? Itu dicari. Perintah sholat ini berarti sholat apa ini? Ternyata adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha. Ada enggak yang menunjukkan qarinah bahwasannya itu sahabat itu ada yang tidak melakukan sholat Idul Adha? Ternyata ada. Dan ditemukan ternyata ada. Buktinya apa? Buktinya orang-orangnya, perempuan-perempuan yang haid pada waktu sholat Idul Adha itu tidak diperintah, hanya dianjurkan untuk datang ke majelis. Hanya gitu saja. Kumpul-kumpul di majelis tempat dilaksanakannya sholat Idul Adha, dan tidak ada ketentuan baginya untuk mengganti. Kalau sholat 5 waktu kan ada ketentuan bagi orang yang tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya, berarti ada perintah untuk mengganti. Kapan? Ya pada waktu berikutnya. Namanya apa? Qadha. Jadi ada aturan penggantinya. Nah, kalau sholat Idul Adha kan nggak ada aturan pengganti. Sama kayak puasa untuk perempuan haid. Perempuan haid tidak melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi ketika sudah selesai dari haidnya, maka dia harus mengganti. Karena ada aturan menggantinya. Nah, sholat Idul Adha kan enggak.
Gak ada aturan penggantinya bagi perempuan yang haid. Berarti di sini disimpulkan bahwa sholat Idul Adha itu bukan wajib, meskipun di situ tunjukkan makna wajib menggunakan sighah fi'il amar. Soalnya ada korinahnya itu tadi. Berarti korinahnya itu dinamakan dengan illama dalat dalilu ala khilafihi, karena ada dalil lain yang menunjukkan pengertian sebaliknya. Berarti hukumnya bagaimana? Ya hukumnya sunnah, berarti bukan wajib, mandub. Ya, tuh. Nahar juga begitu, perintah kan itu, wanhar, perintah itu, ya kan? Itu kan bentuk sighah perintah. Tapi apakah semua orang harus menyembelih kurban? Kan enggak. Kalau semua orang harus menyembelih kurban, itu namanya bukan berkurban, tapi pembantaian. Karena setiap orang wajib untuk kurban, namanya pembantaian. Pembantaian apa? Pembantaian hewan kurban. Nah, kalau semua orang wajib, siapa yang mau makan? Enggak ada. Kan berarti kan pembantaian rame-rame namanya. Iya kan? Gitu loh. Jadi manhar ternyata tidak, meskipun di situ sighahnya perintah, tapi tidak menunjukkan makna perintah. Makanya kemudian ditambahi dengan adanya istisna. Jadi istisna itu berarti adanya istisna itu adalah untuk menunjukkan adanya pengecualian. Jadi pengecualian qarinah atau dalil yang menunjukkan pertentangan. Terus berikutnya al aslu fil amri layak tadi tikror ilamat dalat dalilu ala khilafihi. Qala ta'ala atimul hajja wal umrata lillah. Di situ atimul hajja, sempurnakanlah haji. Bentuknya juga amar. Dan sekarang itu wilayahnya umat Islam itu tidak hanya di Mekah, ternyata ada di Indonesia juga. Berarti makna perintah atimmu di situ, apakah itu menunjukkan bahwasannya setiap orang itu wajib berangkat haji setiap tahun? Kan enggak. Jadi nggak ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya haji itu harus dilakukan setiap tahun. Buktinya apa? Buktinya Nabi itu haji hanya sekali. Nabi itu hajinya cuma sekali. Kapan itu? Peristiwa haji wada. Peristiwa haji wada itu setelah adanya perjanjian Hudaibiyah. Jadi 1 tahun setelah perjanjian Hudaibiyah. Terus kemudian ada peristiwa haji wada. Jadi di situ ternyata hanya sekali. Seandainya misalkan kok wajib, berarti pada waktu perjanjian Hudaibiyah itu nggak ada toleransi. Kaum kafir Quraisy yang mencegat rombongan Nabi yang pada waktu itu hendak melakukan haji dan umrah, ternyata dicegat, nggak boleh haji dan umrah, nggak boleh berangkat, kamu harus kembali. Perjanjiannya begini, 1 tahun yang akan datang kamu baru kembali, terus kamu silahkan masuk kota Mekah, tidak boleh bawa senjata, dan tidak boleh menginap lebih dari 5 hari. Kan dalam isi perjanjian Hudaibiyah kan begitu kan. Seandainya kok kemudian bahwasannya haji itu harus dilakukan setiap tahun, perang waktu itu sudah. Jadi tidak terjadi perang. Tapi ternyata Nabi itu enggak. Nabi menandatangani perjanjian, namanya perjanjian Hudaibiyah. Terus akhirnya baru kemudian 1 tahun mendatang, 1 tahun yang berikutnya itu Nabi beserta sahabat masuk ke kota Mekah melaksanakan haji.
Yang kemudian peristiwa itu dinamakan dengan istilah haji wada. Seandainya Nabi nggak mencontohkan itu, nggak ada peristiwa haji wada itu, maka umat Islam sekarang bingung mau haji caranya bagaimana, bingung. Itu ya. Jadi layak tandid tikror, berarti haji ternyata meskipun bentuknya sigohnya amar, tetapi tidak menunjukkan bahwa setiap tahun harus melaksanakan. Jadi nggak butuh untuk takror, nggak butuh untuk tikror. Berarti cukup sekali seumur hidup sudah. Itu untuk haji. Kalau untuk umrah pun juga sama. Jadi layak tandid tikror. Layak tandid tikror itu korinahnya. Hasil terus kemudian muncul kaidah yang kedua ini rumusan mencontohnya dari kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu punya kitab usul fikih namanya Ar-Risalah ya, ini termasuk yang kemudian kita contoh ini. Nama kitab usul fikihnya karya Imam Asy-Syafi'i itu namanya Ar-Risalah namanya. Kapan-kapan ngaji usul fikih. Sampai kalau ngaji usul fikih itu kitabnya banyak sekali. Tuh yang tebel-tebel yang itu muwafaqat itu juga usul fikih. Ghayatul Wusul itu juga itu usul fikih itu. Ghayatul Wusul. Al-Mu'tamad itu fikih mazhab Syafi'i. Al-Mu'tamad fil fiqh Syafi'i. Banyak sekali. Jadi jangan dikira kalau nanti kamu sudah paham ini terus kamu sudah menguasai usul. Enggak, kamu hanya paham dasar-dasarnya ini Mas ya. Kalau pengen penjelasan lebih ada kitabnya Ghayatul Wusul paling tidak lah. Ghayatul Wusul atau Al-Waraqat. Kalau Al-Waraqat itu karyanya Syekh Juwaini atau disebut juga dengan Imam Haromen. Sama sering dengar kan namanya Imam Haromen. Yaitu Syekh Juwaini, itu gurunya Imam Al-Ghazali loh. Itu gurunya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali juga punya kitab usul namanya banyak sekali. Kalau Imam Ghazali itu ada dua, paling tidak yang terkenal ada dua. Jadi paling tidak ada dua. Yang paling terkenal itu namanya Al-Mustasfa. Jadi Al-Mustasfa. Makanya Imam Ghazali kitab Ihya-nya itu isinya kadang-kadang ada yang sedikit berbeda dengan kitab fikih. Soalnya apa? Soalnya Imam Al-Ghazali itu juga mendalami soal adabnya. Jadi adab-adab itu didalami banget. Tata kramanya. Namanya Al-Mustasfa ya. Terus al-aslu fil difaham ya, untuk layak tandid tikror tadi itu enggak butuh untuk kamu itu setelah kamu melaksanakan terus kamu mengulangi lagi, enggak butuh itu. Kadang-kadang makna amar begitu. Yang ketiga makna amar al-aslu fil amri layak tadil fauro. Kadang-kadang perintah itu tidak bermakna layak tadil fauro, tidak bermakna sebagai bahwa kamu harus melakukan segera. Kayak haji itu kan juga gitu. Atimul hajjah, perintah itu datangnya sudah lama. Bahkan itu ada di ayat-ayat yang sifatnya makiyah. Jadi ayat-ayat atau surat yang makiyah, bukan hanya madaniyah, makiyah juga ada. Atimul hajjah,
Yaitu tapi layak tadil fauro, tidak harus segera dilaksanakan. Buktinya apa? Nabi melaksanakannya ketika selepas perjanjian Hudaibiyah, artinya beliau ketika sudah ada di Madinah. Belum sifat surat, kalau sifat makiyah itu kan beliau masih ada di kota Mekah. Terus sampai beliau setelah hijrah baru dilaksanakan. Dan haji wada itu termasuk haji terakhir yang kemudian setelah itu beliau mangkat. Jadi itu menunjukkan bahwasanya haji tidak layak tadil fauro, tidak butuh untuk dilaksanakan, sifatnya segera. Li annal ghardo minhu ijadul fi'li, yang dituju dari perintah atau sigoh perintah itu hanya ijadul fi'li, pokoknya kamu melakukan. Pokoknya kamu melakukan, kapanpun terserah, pokoknya kamu melakukan. Kan gampangnya begitu. Min ghairi ikhtisasin biz zamanil awal duna zamanil tsani. Termasuk juga jadi tidak ditentukan apakah pada waktu ketika perintah itu turun ataukah nanti setelah kamu sempat untuk melaksanakan. Pokoknya harus dilaksanakan. Kan hanya gitu. Dan tidak harus segera. Terus al-amru bisyai' amrun biwasa ilihi, perintah melaksanakan sholat berarti perintah juga melaksanakan bersuci otomatis. Mengapa? Karena Nabi itu menunjukkan bahwasannya sholat itu tidak sah tanpa bersuci. Jadi suatu ketika itu ada sahabat datang ke masjid, terus kemudian dia tanpa wudhu, nggak punya wudhu, sholat. Terus oleh Nabi terus kemudian disuruh mengulangi. Tiba-tiba oleh Nabi itu, Nabi kan nggak tahu, Nabi kan nggak melihat bahwasanya dia wudhu atau apa. Jadi disuruh, kamu belum sholat, kamu belum sholat lagi. Ternyata dia langsung berdiri lagi, sahabat tadi berdiri lagi terus langsung sholat. Habis itu datang ke Nabi, sudah ya Nabi ini, belum, kamu belum sholat, ulang lagi. Sampai ketiga kali terus kemudian Nabi itu menjelaskan bahwasanya la sholata, tidak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudhu. Jadi, itu padahal perintahnya perintah sholat, perintahnya yang di dalam syara itu kan perintah sholat, aqimus sholat. Nggak ada perintah if'alul wudhu, nggak ada kan? Nggak ada perintah itu, nggak ada, dalam hadis pun juga nggak ada. Tapi Nabi itu kemudian menunjukkan bahwasanya la sholata liman la wudhu alahu. Jadi nggak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudhu. Berarti kalau orang melaksanakan sholat berarti perintah juga untuk melaksanakan wudhu otomatis gitu. Jadi al amru bisyai' amrun biwasa ilihi. Sama dengan kamu disuruh sekolah. Berarti namanya disuruh sekolah, disuruh ngaji berarti harus ya sarana mengaji harus dicukupi. Beli kitab, beli pulpen, beli pena, kan begitu. Apakah terus kemudian sekolah memerintahkan kamu beli buku, beli kitab, beli pulpen? Kan enggak. Pokoknya kamu hanya masuk sekolah, kan begitu. Yang penting kan masuk sekolah. Aslinya kan begitu aja. Orang tuamu kan juga begitu. Sekolah sana. Apakah sampean itu orang tuamu merintahkan sampean bahwa sampean itu harus pakai seragam? Kan enggak kan. Tapi setiap kali kamu berangkat sekolah pasti pakai seragam. Ngapa? Karena sekolah tidak pakai seragam ya namanya bukan sekolah tapi dolanan. Main dengan gitu. Berarti al amru bisyai' amrun biwasa ilihi.
Berarti yang al-amru bisya nahyun an diddihi, perintah untuk melaksanakan sesuatu berarti larangan untuk melakukan kebalikannya. Perintah melakukan sholat, kebalikannya tarkus sholat, kan begitu. Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Perintah melaksanakan puasa, kebalikannya ya tidak melaksanakan puasa. Perintah melakukan zakat atau membayar zakat berarti kebalikannya tidak menunaikan zakat. Jadi contoh ada kebalikannya. Sama dengan kayak di situ waqulu linnasi husna, perintah untuk berkata baik kepada manusia. Berarti kebalikannya berkata kotor. Husna itu yang baik. Kalau kotor itu ya bisa menimbulkan percekcokan, udwan dan lain sebagainya. Ya. Terus idza ilal ma'mur ala wajhihi yakhrujul ma'mur an uhdatil amri. Kamu diperintah untuk melaksanakan sholat. Misalkan sudah tiba waktunya duhur. Duhur itu ketika matahari mulai tergelincir. Jadi istiwa pada waktu matahari nggak punya bayang-bayang itu. Terus kemudian tergelincir sedikit 2 menit gitu saja. Tergelincir sedikit. Berarti sudah masuk uhdatil amri, sudah masuk masanya berlaku perintah sholat zuhur. Kalau sudah berlaku perintah sholat zuhur, maka pada waktu uhdatil amri itu kamu kok sudah melaksanakan sholat zuhur, berarti sudah yakhruju an uhdatil amri. Jadi sudah keluar dari masa atau dari terikatnya waktu diperintah untuk melakukan sholat zuhur. Jelas ya ini ya. Jadi faida ada masy' contohnya misalkan seperti ini. Faida ada masy' faida ada masyakhsu al-ma'a fatayammama fasalla kharaja an uhdatil amri. Kalau di dalam Al-Qur'an itu kan ada, kalau misalkan tidak menemukan air maka fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan dengan menggunakan sha'idan thayyiba, kan gitu. Kalau dalam Al-Qur'an. Artinya tayammamu di situ perintahnya Al-Qur'an. Terus melakukan wudu, ada enggak perintahnya dalam Al-Qur'an? Ada. Perintahnya apa? Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain, kan begitu. Wa arjulikum ada kata-katanya ilal ka'bain ya dalam Al-Qur'an. Ada enggak? Yes. Ada, insyaallah ada. Cari nanti dicari, nggak hafal. Intinya kan di situ. Nanti perintahnya itu, tapi perintahnya bukan itu, tidak dinamakan dengan istilah wudu. Tapi perintahnya pokoknya kan membasuh wajah, membasuh kedua tangan, terus mengusap kepala, terus mengusap kaki atau membasuh kaki, kan begitu perintahnya. Tapi tidak dinamakan wudu. Terus kemudian diteruskan dengan fatayammamu sha'idan. Jadi kan gitu. Kalau misalkan tidak mendapatkan air, terus kemudian fatayammamu sha'idan thayyiba, kan gitu. Maka perintahnya adalah bertayamum. Artinya berarti tayamum itu perintah. Terus kemudian wudu itu meskipun tidak disampaikan dengan sighah perintah, berarti secara otomatis seolah menduduki perintah. Jadi menduduki perintah. Berarti kan ada 2. Istisnanya ketika tidak ditemukan air. Jadi ketika tidak ditemukan air baru fatayammamu. Kan begitu.
Nah, ketika sudah terbentuk yang namanya sudah terpenuhi namanya syarat, berarti kan tidak temukan air tadi namanya kan syarat. Kemarin sudah membaca masalah hukum. Syarat itu apa syarat? Coba dibuka. Apa itu syarat? Syarat kemarin apa? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatus walaisa minhu kama in mutlaq lil wudu satril aurah lis shalah. Ma'in mutlaq lil wudu syaratnya itu yang mana? Yang dimaksud syarat di situ berarti mana? Ma'ul mutlaq. Jadi ma'ul mutlaq itu. Terus sama wasatrul aurati lis shalah. Satrul aurati lis shalah. Yang masuk kelompok syarat yang mana itu? Satrul aurat. Tayammamu itu berarti apa? Tayammamu itu berarti syaratnya yang mana? Kalau tidak temukan air, itu kan syarat, ya kan? Nah, ketika syarat jadi tayammamu itu berlaku kalau ditemukan syaratnya atau memenuhi syarat. Syaratnya apa? Ya tidak temukan air tadi, baru kemudian boleh untuk melakukan tayammum. Berarti bagaimana? Kalau misalkan orang itu sudah melaksanakan wudu, terus kemudian sudah sholat, maka nggak perlu lagi dia bertayamum. Yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ditemukan air sehingga orang itu nggak bisa melaksanakan wudu, terus kemudian dia tayamum, maka dia nggak perlu lagi mengulangi sholatnya dengan berwudu. Soalnya sudah ada gantinya, sudah terpenuhi syarat. Syaratnya ya tadi itu tidak ditemui air. Paham? Jual beli itu apa? Jual beli itu syaratnya apa? Jual beli itu adalah pertukaran. Aslinya kan pertukaran jual beli. Barang satu ditukar dengan barang lain. Itu kan begitu pertukaran. Aslinya syaratnya jual beli kan begitu kan ya. Yadan biyadin. Namanya pertukaran kalau al-muawadoh pertukaran kan berarti yadan biyadin. Ya kan? Nah, bagaimana kalau misalkan jual beli yang satu barangnya nggak ada? Barangnya cuma dari satu orang. Nih, kamu. Berarti namanya itu jual beli atau bukan? Bukan. Berarti namanya apa? Memberi. Memberi itu akadnya apa namanya? Sodakoh. Kalau nggak sodakoh ya hibah. Kalau nggak hibah ya hadiah. Kan itu. Berarti jual beli itu apakah termasuk sodakoh? Bukan. Kalau sodakoh ya sodakoh. Kalau jual beli jual beli. Berarti ketiadaan syarat salah satu tadi itu maka dinamakan dengan itu. Dinamakan dengan istilah menjadi hibah, pemberian, sedekah dan lain sebagainya. Tapi kalau berharap barang yang diberikan ini harus kembali lagi ke saya, namanya akad pinjam. Akad pinjam itu bahasa Arabnya apa? Pinjam apa titip? Saya memberikan barang ke seseorang, barang itu harus kembali lagi ke saya. Gade, kalau gade kan ada harga. Namanya apa itu? Saya menyerahkan sesuatu ke sampean. Barang itu harus kembali ke Pak Sam. Berarti akadnya namanya akad apa? Titip. Titip itu bahasa akad titip apa? Titip itu bahasa fikihnya apa? Fikih itu bahasa apa bahasa
titip tadi itu loh, bahasa fikihnya apa namanya? Akad apa namanya? Wadi'ah. Jadi akad wadi'ah. Jadi akadnya namanya akad wadi'ah. Saya menyerahkan sesuatu ke kamu. Saya menyerahkan sesuatu ke kamu, tapi didahului oleh permintaan pinjam sama kamu. Saya pinjam sepedanya. Sepedanya kan harus kembali kepada pemilik. Akad yang semacam itu dinamakan dengan akad apa? Akad pinjam. Kalau dalam fikihnya namanya akad apa? Wadi'ah itu titip. Saya titip ini ke kamu dan harus kembali. Dan sekarang kamu dahului. Saya pinjam ya, saya pinjam sepeda. Misalkan, tapi sepedanya itu kan harus kembali. Akad apa? Iya, akad ariyah. Jadi akad ariyah. Loh, itu masih ada lagi. Ada sama-sama. Saya pinjam ya, saya pinjam uangnya. Jadi saya pinjam uang kamu. Kan pinjam namanya. Ketika uang itu dikembalikan, berganti apa enggak? Berganti apa enggak? Uangnya lo berganti apa enggak wujud fisiknya? Kalau wujud fisiknya enggak berganti, misalkan saya pinjam uangmu ya, pinjam uangnya ini, uangnya jelas. Terus kemudian uang ini dikembalikan lagi, uang ini dikembalikan lagi. Namanya akad apa seperti itu? Uang fisiknya masih ada kok. Sama menyerahkan, misalkan saya pinjam uang, diserahkan ini misalkan uang. Terus kemudian uang ini diserahkan lagi ke orangnya. Namanya akad apa? Pinjam. Pinjam yang mana? Pinjam yang model mana? Soalnya pinjam kan ada dua. Pinjam bisa dimaknai ariyah, pinjam bisa dimaknai utang. Sampai mengelompokkan yang mana itu? Sampai mengelompokkan yang mana itu? Saya pinjam berasnya ya, dikasih beras. Terus kemudian dikembalikan, ternyata beras itu terus kemudian masih ada di depannya, terus kemudian dikembalikan lagi ke orangnya. Namanya akad apa itu? Akad ariyah. Soalnya apa? Soalnya barangnya tidak berganti. Kalau pinjam yang barangnya berganti namanya apa? Utang. Jadi kalau namanya utang itu akadnya barangnya yang dipinjam tadi berganti. Jadi saya pinjam uangnya ya, terus kembalikan besok. Uangnya yang dipinjam itu bukan uang yang kemarin ketika diserahkan, sudah berganti barang. Jadi akad semacam itu dinamakan akad utang. Akad utang bahasa Arabnya apa? Apa ya? Akad qard. Jadi namanya akad qard. Akad qardu. Jadi akadnya akad qardu. Kan berarti kan sudah terpenuhi semua kan? Syarat-syaratnya terpenuhi. Kalau berganti fisik, bener bilangnya pinjam. Ketika mengembalikan kok berganti fisik, berarti namanya qard karena sudah terpenuhi syarat. Syarat berganti tadi. Kalau tidak terpenuhi syarat berganti, berarti namanya akad ariyah, kan terpenuhi syarat. Nah, dan begitu seterusnya ya. Jadi masing-masing akad itu ada syarat-syaratnya. Lah, tugas kalian itu sebenarnya mencari syarat tadi itu loh. Jadi mencari syarat. Ini masih bab amar ya ini. Mau diteruskan bab nahi? Udah jam 2. Dah Allah alam sab al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.